Assalamualaikum anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Wilda dalam pembelajaran akidah akhlak mengenai kalimat thayyibah istighfar yang biasanya digunakan ketika kita hendak menyesali perbuatan atau biasa disebut dengan taubat. Pengertian taubat. Taubat berarti menyesali perbuatan salah atau dosa yang telah kita lakukan disertai tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali perintah atau anjuran untuk bertaubat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia seringkali berbuat dosa dan kesalahan. Dan tugas kita adalah menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 153. Maksudnya, jika kita betul-betul bertaubat, menyesali dan memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuat, maka sungguh Allah akan mengampuni kita dengan sifat kasih sayang dan Maha Pengampun yang dimiliki oleh Allah. Yang selanjutnya adalah kesalahan atau dosa. Dalam ajaran agama Islam, ada dua jenis dosa. Yang pertama, dosa besar dan dosa kecil. Contoh dosa besar diantaranya adalah syirik, yaitu menduakan Allah atau menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, durhaka, meninggalkan sholat, minum minuman yang beralkohol, berzudi, berzina, dan mengambil hak orang lain tanpa izinnya. Sementara dosa kecil tidak sampai mengakibatkan siksaan di dunia dan di akhirat, serta akibatnya tidak sebesar yang ditimbulkan oleh dosa-dosa besar. Namun, jika dosa kecil terus dilaksanakan, lama-lama akan menjadi besar, sama halnya seperti dosa besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita senantiasa untuk menghindari diri dari melakukan perbuatan dosa. Berdosa sendiri artinya ialah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariah atau agama. Dosa pun terbagi menjadi dua, yaitu melakukan kesalahan atau dosa kepada Allah dan melakukan dosa kepada sesama manusia. Contoh dosa kepada Allah yaitu meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak berzakat. Contoh dosa kepada sesama manusia ialah berbohong, durhaka kepada orang tua, memfitnah, mengadu domba, membicarakan orang lain, menyakiti hatinya, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara kita bertaubat atau menyesali perbuatan yang telah kita lakukan? Biasanya jika seseorang ingin bertaubat, kalimat thayyibah yang dibaca adalah bacaan istighfar, yaitu Astaghfirullahalazim, mengucapkan kalimat istighfar yang artinya aku memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Agung, sembari menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Kalimat istighfar juga bisa dalam bentuk kalimat Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia yang Maha hidup kekal terus menerus mengurus makhluknya, dan engkau bertaubat kepadanya. Kalimat ini juga bisa digunakan untuk kita bertaubat atau menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Namun, bukan berarti hanya dengan mengucapkan kalimat istighfar kita sudah diampuni oleh Allah.
Selain kita harus bersungguh-sungguh dalam menyesali perbuatan, mengucapkan kalimat istighfar, kita pun harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah. Karena Allah akan memberikan ampunan dan kasih sayang-Nya jika kita bertaubat atau menyesali perbuatan dengan bersungguh-sungguh. Namun, jika kita hanya bermain-main atau terus mengulangi kesalahan, Allah pun tidak akan menyayangi ataupun memperhatikan taubat kita karena kita bermain-main dalam meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyesali perbuatan dosa kita, baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah. Kepada sesama manusia tentunya kita harus meminta maaf terlebih dahulu, sama halnya dengan kita bertaubat kepada Allah. Allah akan senantiasa menerima taubat dan mengampuni kesalahan setiap makhluknya, asalkan kita bersungguh-sungguh untuk meminta ampunan Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Karena Allah memiliki sifat Maha Penyayang, Maha Pengampun. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan dikerjakan latihannya ya, ditunggu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.